Bab 872. Chuan Xue yang tragis. Beberapa ronde lagi, setelah si brewok juga dipromosikan, ketika sesepuh bernama Yontono Zhao, ada sensasi kecil di sekitar. Yontono Zhao keluar. Jangan sampai pilih dia. Sial, orang ini memiliki kekuatan putra suci sekte Wendao, jauh lebih unggul dariku, seharusnya tidak boleh bersaing dengan kita. Banyak pejuang yang terlihat jelek kali ini dan berdoa dengan putus asa. Chuan Xue. Tetua itu memanggil nama lawannya. Pada saat ini, banyak orang menghela nafas lega, raut wajah Chuan Xue tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Chuan Xue, bisa? Ye Zun bertanya dengan cemas. Mereka semua telah melihat pertarungan Yontono Zhao selama beberapa hari terakhir. Kekuatannya sangat kuat, jauh melebihi pejuang lainnya. Keberuntunganmu cukup tidak baik, bertemu dengan lawan terkuat. Si brewok juga sedikit tidak berdaya. Hehe, tidak peduli dia kuat atau tidak, selalu harus dicoba. Chuan Xue tidak begitu kecewa ataupun takut, tetapi raut wajahnya seketika menjadi penuh dengan semangat juang. Orang ini telah kejam kepada pejuang lain sebelumnya, dan aku ingin memberinya pelajaran, Chuan Xue berkata. Menyaksikan Chuan Xue pergi, Eric Qin berkata, Chuan Xue, jangan paksa saat tidak bisa. Berbeda dengan pejuang lainnya, Chuan Xue berjalan lebih dekat. Jika berdasar pada kebencian, Yontono Zhao pasti akan semakin membenci Chuan Xue. Saudara Qin, jangan khawatir, aku tidak akan menghina senjata ajaib yang kamu berikan padaku. Chuan Xue menyeringai, melompat dan langsung masuk ke panggung pertandingan. Ternyata kamu benar-benar tidak terduga. Melihat Chuan Xue, Yontono Zhao menunjukkan senyum sinis, cukup terkejut. Sekarang menyerah adalah pilihan terbaikmu. Yontono Zhao menatap Chuan Xue dan berkata, dia tidak menganggap Chuan Xue sama sekali. Mari mulai. Chuan Xue menarik napas dalam-dalam dan memegang palu harta karun itu erat-erat. Tidak tahu diri, kamu akan menyesali pilihanmu saat ini nantinya. Yontono Zhao memandang Eric Qin di bawah panggung, mengungkapkan ekspresi khusus. Mata Eric Qin tiba-tiba menyipit. Hong. Ketika pertarungan dimulai, Chuan Xue berteriak keras, beberapa kilau dari tengah alisnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi raksasa 3 meter. Pada saat yang sama, palu harta karun di tangannya membesar seketika, lengannya bergetar, palu harta karun ini menghantam Yontono Zhao dengan suara ledakan. Pukulan itu begitu kuat membuat celah-celah di panggung pertandingan, awan asap membubung, dan Yontono Zhao tiba-tiba mundur. Kesempatan. Mata Chuan Xue bersinar, palu harta karun terbuka, seperti kincir angin bersiul dan berputar, terus-menerus membombardir, dan membuat Yontono Zhao terus menghindar, tidak ada kekuatan untuk melawan. Bumi bergetar, retakan di panggung pertandingan terus meningkat, dan Chuan Xue mendorong Yontono Zhao kembali ke pojok. Orang kuat dari luar dunia ini sangat hebat. Ini pertama kali aku melihatnya, Yontono Zhao sangat memalukan. Pejuang yang hadir sedikit terkejut melihat hal tersebut. Jangan gugup, Yontono Zhao jelas belum menggunakan semua kekuatannya. Seseorang tidak bisa menahan ejekan saat melihatnya. Saat dia mencabut pedang, maka semuanya berakhir. Ekspresi semua orang berubah, melihat ke depan ke panggung pertandingan. Berakhir. Chuan Xue melihat Yontono Zhao sudah terpojok, palu di tangannya tiba-tiba jatuh, dan Yontono Zhao tidak dapat menghindarnya kali ini. Namun, saat Chuan Xue bertindak, sentuhan sarkasme melintas di sudut mata Yontono Zhao. Pong! Palu harta karun membanting ke tanah, mengeluarkan raungan yang menusuk telinga. Saat berikutnya, sosok terbang mundur, tetapi itu bukan Yontono Zhao, itu Chuan Xue. Melihat Chuan Xue jatuh di panggung pertandingan, semua orang kaget. Dalam asap dan debu, Yontono Zhao berjalan perlahan,
6 pedang terbang melayang di samping Yotono Zhao, terus-menerus mengelilingi. Suaranya dingin, matanya mengejek. Kamu terlalu mengecewakanku. Sebagai teman Erikin, kupikir kamu punya cara khusus untuk bermain denganku. Tidak disangka hanya sampah kayu. Oh, mungkin semua orang di sisi Erikin seperti itu. Chuan Sui berdiri perlahan, dia berteriak rendah dan bergegas menyerang lagi. Yontono Zhao mengedipkan matanya dengan jijik, mengulurkan tangannya menyerang lagi. Tiba-tiba, pedang terbang dengan gemetar terbang di sampingnya, melintas di langit dalam sekejap mata, dan bunga darah mekar di tubuh Chuan Sui. Chuan Sui terlihat serius, bangkit dan menyerang terus-menerus, dan dirobohkan lagi dan lagi oleh Yotono Zhao. Semakin banyak bekas luka di tubuhnya, darah menetes di panggung pertandingan, tubuh yang sangat besar dengan tinggi 3 meter lebih, tampak seperti manusia berdarah. Semua orang telah melihat bahwa Yontono Zhao memiliki kemungkinan menang, tapi dia sengaja menyiksa Chuan Sui sedikit demi sedikit. Chuan Sui, menyerahlah. Ye Zun tidak tahan dan berkata, "Haha, apa kamu mendengarnya? Temanmu memintamu untuk menyerah." Yontono Zhao memandang Chuan Sui sambil bercanda dan berkata, "Sepertinya mereka juga meremehkanmu. Mereka hanya peduli padaku." Chuan Sui menyeka darah di sudut mulutnya, menatap lawan dengan serius. Mengangkat palu harta karun di tangannya dan buru-buru menyerang lagi. Lelucon, pejuang yang bodoh berpikir bahwa dengan kemauan keras, bisa membuat kekuatanmu setara. Yontono Zhao mencibir, pedang terbang menyerang lagi, dan Chuan Sui terhuyung-huyung ke tanah, menambahkan 2 luka lebih banyak. "Karena kamu menolak untuk mengaku kalah, aku akan menguras darahmu." Yontono Zhao mencibir. "Pejuang, tidak selemah yang kau kira." Chuan Sui berteriak lagi, seolah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. "Erikin, apa yang sedang Chuan Sui lakukan? Dia tidak bisa menang seperti ini." Ye Zun tampak khawatir, dan si brewok tidak mengerti pilihan Chuan Sui. "Chuan Sui tidak sebodoh yang kamu kira, perhatikan darah di panggung pertandingan." Erikin tampak tenang dan berbicara kepada mereka berdua. Ye Zun terkejut, kemudian menatap ke panggung pertandingan. Dia tidak bisa menahan diri dan berkata, "Chuan Sui sedang menyiapkan formasi, dia menggunakan darah untuk menutupi jejak formasi." Erikin mengangguk, meskipun Chuan Sui terlihat kasar dari luar, tetapi dia memang seorang guru formasi, dan tingkatannya tidak buruk. Menghadapi kekuatan Yotono Zhao yang jauh lebih baik darinya, Chuan Sui tidak menyerah, dan juga tidak kehilangan akal sehatnya. Formasi ini merupakan peluang terbaik bagi Chuan Sui. Seiring waktu yang terus berjalan, Yotono Zhao menjadi lebih tidak sabar, dan pedang terbangnya meningkat dari 1 menjadi 3. Pada saat ini, Chuan Sui hampir tidak memiliki tempat yang sempurna di seluruh tubuhnya. Yontono Zhao berkedip, mendekati Chuan Sui dan menendangnya ke tanah. "Pergi mati." Yontono Zhao menusukkan pedang ke dadanya. Saatnya tiba. Dan pada saat ini, ekspresi Erikin bergerak, melihat jari-jari Chuan Sui bergerak sedikit. Chuan Sui di panggung pertandingan langsung menyeringai dan mengambil pedang panjang. "Kamu." Wajah Yontono Zhao sedikit berubah. Kemudian dia merasa bahwa panggung pertandingan telah berubah. Cahaya bersinar satu persatu, panggung pertandingan ternyata tertutupi oleh formasi. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seperti pelangi, terbang menuju Yotono Zhao. Raut wajah Yontono Zhao berubah drastis, dia tidak peduli lagi dengan Chuan Sui, melindungi tubuhnya dengan 6 pedang terbang dan mundur. Cahaya Reiki ini mengejarnya dengan liar dan menabraknya. Nafas itu meledak satu demi satu, dan cahaya itu meledak. Chuan Sui terhuyung-huyung berdiri dan melihat ke tempat yang dipenuhi asap. Semua orang juga terkejut, mungkinkah Chuan Sui ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Mata Erikin berkedip aneh. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.